Perlu kita ketahui bahwa Verdi Sambo adalah pelaku utama, ya. Yang hari kemarin kita juga menyaksikan persidangan untuk terdakwa RR dan KM, yang mana juga pembacaan tuntutan. Dalam tuntutan tersebut, KM dan RR ini sebagai pelaku peserta, ya. Jadi kita bedakan dalam tindak pidana ini yang disebut pelaku itu ada pelaku utama, ada pelaku peserta. Pelaku peserta itu ya, makanya di dalam surat dakwaan mau tuntutan itu kan rujukannya yuntunya pasal 55 demeng atau penyertaan. Ya, kembali lagi ke penuntutan hari ini. Kita tadi pada saat awal-awalnya, ya, awal-awalnya saya mengikuti persidangan pembacaan tuntutan sangat senang sekali karena jaksa penuntut umum dalam membuat surat tuntutan itu sangat sistematis, sangat terperinci, sangat detail sekali. Bahkan fakta-fakta dalam persidangan itu sudah diungkapkan secara cermat, unsur-unsurnya, baik itu unsur mens reanya, niat, kehendak untuk pembunuhan berencananya, baik itu unsur perencanaannya, baik unsur pelaksanaannya. Jadi kalau menyimak analisa yuridis, analisa fakta-fakta, itu saya tadi mengamatinya cukup apresiasi juga, ya, sangat sepertinya tidak ada celah-celah, atau kalaupun ada celah-celah bagi terdakwa atau penasihat hukum itu celahnya sangat kecil sekali untuk mematahkan dalil-dalil tuntutan, ya. Perlu kita ketahui, Tasya, bahwa bahwa surat dakwaan itu kan mengacu pada dugaan pembunuhan berencana pasal 340 primer, subsidiarnya 338 pembunuhan biasa, dan yunto pasal 55 itu dalam dakwaannya. Setelah proses-proses persidangan pemeriksaan bukti-bukti, kemudian pemeriksaan selesai, inilah tahap penuntutan. Nah, tahap penuntutan ini, waktu sebelum tahap penuntutan kemarin kami juga berharap agar jaksa membuat tuntutan pasal 340 pembunuhan berencana, bukan pembunuhan biasa dalam pasal subsidiarnya 338. Nah, ini hari tadi kemarin kita melihat sidang tuntutan KM dan RR, yang mana tuntutannya adalah pasal 340 pembunuhan berencana. Jadi ini sangat melegakan, ya, tuntutannya, ya. Sehingga kalau kemarin pelaku peserta saja sudah dituntut dengan pasal 340 yunto 55, maka kemarin kami sudah bisa memprediksi berarti pelaku utamanya juga pasal 340 pembunuhan berencana. Jadi dari kemarin setelah pembacaan tuntutan terdakwa KM dan RR itu, ya, kami optimis pelaku utama sudah tidak bisa lepas dari tuntutan jeratan pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal, ya. Karena awal mulanya selama persidangan kita ketahui sangat giat sekali, baik terdakwa maupun penasihat terdakwa ini ingin menggeser pasal pembunuhan berencana menjadi pembunuhan biasa, ya. Tapi syukurlah hari ini tadi dibacakan surat tuntutan mengenai pasal 340 pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal. Ya, tadi saya lanjutkan bahwa awal mulanya kami sangat senang sekali mendengarkan tuntutan dari JPI itu sangat substansional, sistematis, dan memenuhi aspek-aspek hukum. Tapi ketika kami pada titik kesimpulan, sebelum membacakan tuntutannya, saya juga sangat senang sekali, ya, ada seperti harapan, ya. Apa harapannya? Karena sebelum tadi jaksa itu melakukan atau permintaan tuntutan, ada disebutkan faktor-faktor yang memberatkan terdakwa Verdi Sambo, ya. Ada faktor yang memberatkan. Yang memberatkan pertama yaitu tadi kalau saya tidak salah dengar, karena telah menghilangkan nyawa dan melukai hati yang mendalam bagi keluarga, ya. Kemudian ada faktor yang memberatkan lagi bahwa terdakwa FS ini dalam persidangannya tidak mengakui perbuatannya, tidak mengakui kesalahannya, alias dia berbelit-belit, ya.
ini berbelit-belit ya. Kalau dalam fakta persidangan kan banyak kejanggalan-kejanggalan. Terus ketiga, alasan yang memberatkan ketiga menimbulkan keresahan dan kegaduhan dalam masyarakat. Ya. Kemudian ada faktor yang memberatkan juga bahwa tidak sepantasnya terdakwa Ferdi Sambo ini sebagai aparat penegak hukum dan sebagai petinggi Polri melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Ya, yang paling terakhir faktor-faktor yang memberatkan bahwa apa yang dilakukan terdakwa Ferdi Sambo ini sangat mencederai atau mengakibatkan banyak anggota Polri yang terlibat. Ya, dan terakhir adalah mencoreng institusi Polri baik di dalam masyarakat Indonesia sendiri maupun di kancah internasional. Nah, kalau saya bandingkan, kalau saya amatin faktor yang memberatkan, saya bandingkan dengan konstruksi tuntutan pasal 340 ya. Pasal 340 KUHP ini adalah sudah ada pembatasan hukumannya ya, hukuman maksimalnya yaitu hukuman mati, yang kedua hukuman seumur hidup, yang ketiga hukuman penjara 20 tahun. Jadi hanya 3 opsi, ya tidak boleh kurang di situ. Nah, ketika saya memperhatikan hal-hal yang memberatkan, saya kaitkan dengan pasal 340, saya tadi berharap jaksa penuntut umum meminta majelis hakim agar memutuskan bahwa terdakwa itu sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Tadinya kami berharap seperti itu, tapi ternyata jaksa penuntut umum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa Sambo itu adalah hukuman seumur hidup. Nah, ini yang saya sudah komunikasi juga dengan pihak keluarga almarhum Yosua, ya tentunya bagi pihak keluarga sangat kecewa ya, karena pihak keluarga ini kan sudah kehilangan anaknya, sudah kehilangan nyawa bagi anak tercintanya yang menjadi tulang punggung keluarga ya. Karena tadi sudah dicantumkan juga dalam tuntutannya hal yang sangat memberatkan yaitu melukai hati yang terdalam bagi keluarga ya. Tentunya bagi keluarga karena sudah kehilangan nyawa anaknya yang tercinta yang menjadi tulang punggung, harapannya juga hukuman mati ya. Itu menurut keluarga yang seadil-adilnya adalah hukuman mati ya. Namun perlu kita ketahui memang parameter adil ini sangat relatif ya. Adil bagi seseorang mungkin belum tentu adil bagi orang yang lain. Nah, ini yang menjadi persoalan. Saya sendiri juga belum bisa masuk dalam cara berpikirnya jaksa penuntut umum bagaimana ini bisa penjatuhan hukumannya seumur hidup. Padahal alasan-alasan yang memberatkan sudah diuraikan dan konstruksi tuntutannya sudah diuraikan dengan jelas. Jadi baik bagi pihak keluarga tentunya ini belum merupakan keadilan yang maksimal.